Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Besti Belajar. Hari ini kita akan sedikit ngobrol tentang definisi viktimologi dalam mata kuliah forensik dan viktimologi. Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi korban dengan sistem peradilan pidana dan masyarakat. Nah, istilah viktimologi ini berasal dari bahasa Latin victima ya, atau bahasa Inggrisnya victim, dan bahasa Yunaninya logos atau ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan tentang korban, kurang lebih secara dari istilahannya begitu ya. Selanjutnya, ruang lingkup atau cakupan viktimologi. Yang pertama, studi tentang korban. Mengkaji karakteristik, peran, dan kontribusi korban dalam terjadinya satu kejahatan. Jadi ternyata dalam satu tindak kejahatan, korban pun punya peran ya melalui karakteristiknya. Ada yang lemah, ada yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri dalam kategori-kategori tertentu dan lain-lain. Kemudian hubungan korban dengan pelaku. Nah, hubungan korban dengan pelaku ini nantinya akan mempelajari bagaimana interaksi antara korban dan pelaku sebelum, sesudah, dan ketika terjadinya kejahatan. Nah, jadi pola-pola interaksi bukan hanya pada saat kejahatan saja yang dipelajari, tetapi sebelum dan sesudahnya terjadi kejahatan pun akan dipelajari dalam viktimologi. Kemudian ada dampak viktimisasi. Nah, dampak viktimisasi ini nantinya akan mempelajari atau menganalisis konsekuensi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh korban akibat kejahatan. Selanjutnya ada sistem peradilan dan korban. Nah, nantinya akan mempelajari bagaimana sistem peradilan pidana memperlakukan korban dan mengakomodasi kebutuhan korban. Selanjutnya, sistem peradilan dan korban nantinya akan mempelajari bagaimana sistem peradilan pidana atau criminal justice system memperlakukan korban dan bagaimana pengakomodiran kepentingan korban. Selanjutnya, pemulihan dan kompensasi. Nah, pemulihan dan kompensasi ini akan dikaji dengan metode-metode pemilihan trauma dan bentuk-bentuk kompensasi yang dapat diberikan sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban. Nah, selanjutnya kita pelajari dulu definisi korban tindak pidana. Apa sih korban tindak pidana itu? Ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam perspektif ilmu viktimologi, korban dapat diklasifikasikan ke beberapa kategori. Nah, kategori yang pertama yakni pengkategorian berdasarkan derajat kesalahannya. Nah, derajat kesalahan ini membagi korban menjadi 4 tipologi. Yang pertama korban murni, yang kedua korban dengan kesalahan kecil, yang ketiga korban yang sama salahnya dengan pelaku, dan korban yang lebih bersalah dari pelaku. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama korban murni atau completely innocent victim. Nah, maksudnya korban murni adalah korban yang sama sekali tidak memiliki kontribusi dan kesalahan apapun terhadap terjadinya kejahatan. Jadi dia tidak punya peran, dia tidak punya kontribusi murni karena kebetulan atau ketidakberuntungan atau sial begitu kira-kira. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya ketika sore hari anak kecil misalnya sedang main di taman. Nah, terjadilah suatu tindak pidana ini penculikan. Nah, saat ia sedang bermain di taman. Nah, artinya anak ini tidak punya peran, tidak punya apa namanya kontribusi dalam terjadinya si penculikan itu, pure karena memang bersalahnya si pelaku. Ada lagi contohnya seorang yang rumahnya dibobol maling atau dibobol pencuri saat sedang bepergian meskipun telah mengamankan rumahnya dengan baik. Ya, misalnya sudah digembok, sudah ditutup jendela semua akses dan lain-lainnya. Artinya dia sudah mengadakan penghati-hati, dia sudah melakukan upaya-upaya preventif gitu. Namun karena kelihayan si pencuri ini sehingga bisa melakukan pencurian walaupun rumah dalam keadaan terkunci dan lain-lain. Gitu ya, itu contoh dari korban murni atau completely innocent victims. Tipologi yang kedua ya ini berdasarkan derajat kesalahan, korban dengan kesalahan yang kecil atau victims with minor guilt ya. Kesalahan yang minor, kesalahan yang kecil. Yang seperti apa? Kita lihat. Korban secara tidak sadar melakukan tindakan kecil yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.
meski ia pun sebetulnya tidak memaksudkan untuk mengundang bahaya gitu, dia nggak sengaja gitu, dia bahkan mungkin, bisa jadi tidak sadar bahwa kesalahan minor tersebut bisa mengundang kejahatan. Contohnya, ketika orang lupa di parkiran mengunci mobil, dia pergi aja, dia melanjutkan aktivitas, mobilnya ditinggal di parkiran. Nah, kemudian mobil itu dicuri oleh orang lain karena memang tidak dikunci. Nah, itu contoh, dari victims with minor guilt ya. Ada kesalahan minor, ada kesalahan kecil yang kemudian menjadi, pintu gerbang terlaksananya kejahatan. Atau ada contoh yang kedua, ketika ini hal yang biasa terjadi di kehidupan zaman sekarang ya, orang-orang pergi liburan gitu, orang-orang kemudian saat liburan itu diposting di media sosial. Nah, akhirnya ternyata yang punya niat jahat ini justru malah mendapatkan informasi secara langsung dari si korban yang memposting foto liburannya, kemudian apalagi men-tag, lokasi ia sedang berada, oh lokasinya misal di luar kota, jauh, yang mana akan membutuhkan beberapa jam atau beberapa hari perjalanan gitu. Artinya rumahnya kosong. Nah, saat itulah terjadi transfer informasi dari korban dan pelaku. Nah, jadi ini adalah contoh victims with minor guilt ya, kesalahan kecil yang dilakukan korban yang bisa membuat, gerbang kejahatan terbuka lebar. Selanjutnya tipologi korban yang sama salahnya dengan pelaku atau victims as guilt as offender, sama, punya peran yang sama besarnya dengan pelaku, ya. Contohnya adalah begini, peserta balapan liar mengalami cedera karena ditabrak oleh peserta lain. Nah, ada 2 peristiwa kan, peristiwa di mana balapan liar ini sesungguhnya adalah sesuatu yang ilegal ya, yang dilakukan oleh si korban sendiri gitu. Kemudian ia tertabrak oleh orang atau ditabrak oleh peserta lain gitu, akhirnya dia menjadi korban. Tapi sesungguhnya ia juga, telah melakukan kesalahan yang setingkat dengan apa yang ia derita gitu. Nah, itu penjelasan dari korban yang sama salahnya dengan pelaku atau victims as guilty as offender. Atau contoh lainnya, penjudi ilegal yang ditipu oleh bandar judi. Judinya aja udah ilegal, judinya sudah salah di mata hukum, kemudian ditipu lagi oleh bandar judi yang mana sama-sama melakukan transaksi perjudian gitu ya. Itu dua contoh dari victims as guilty as offender. Yang terakhir, tipologinya korban yang lebih bersalah dari pelaku atau victims more guilty than offenders. Penjelasannya adalah korban yang perannya dalam memicu kejahatan lebih besar daripada pelaku atau korban yang sebenarnya memulai konflik tapi kemudian menjadi korban. Kita lihat contohnya, ini contohnya menarik sekali ya. Misalnya gini, ada 2 orang ya, yang satu ini karena punya sifat yang provokatif sekali gitu, dari pemilihan kalimat, cara dia menyampaikan kata-kata itu orang atau mempengaruhi orang untuk, emosi gitu, emosional gitu ya. Nah kemudian, si B sebagai orang yang, terprovokasi ini akhirnya emosional dan melakukan pembelaan diri dengan misalnya memukul atau melakukan serangan fisik lah. Nah, akhirnya yang si korban ini, yang mana yang memukul itu sesungguhnya adalah korban, korban dari provokatifnya si A misalnya, akhirnya melakukan pembelaan diri dan, melakukan melakukan pembelaan diri itu dengan, hal-hal yang lebih berat daripada provokasinya. Jadi korbannya lebih bersalah dari pelakunya yang awal gitu. Nah kemudian ada contoh lagi yang kedua. Pencuri yang terluka atau tewas saat sedang merampok rumah karena diserang oleh si pemilik rumah karena dalam hal, pembelaan diri. Nah, ini contohnya sebenarnya sama, hanya saja ini ceritanya pencurinya sampai meninggal atau sampai luka ya gitu. Ya siapa yang tidak akan mempertahankan rumahnya, harta bendanya, dan keselamatannya gitu dari orang yang ingin menyerang gitu. Maka ketika, pencuri ini sedang melaksanakan aksinya, yang punya rumah berusaha mempertahankan atau membela diri dengan menyerang balik si, pelaku pencurian gitu. Namun ternyata pembelaan diri tersebut lebih besar dampaknya, akhirnya membuat si pencuri itu, luka parah atau bahkan meninggal. Nah itu contoh dari korban atau victims more guilty, lebih bersalah dari pelaku. Nah, sampai di sini mungkin kita akan diskusikan dulu sebelum kita lanjut ke tipologi, korban selanjutnya. Terima kasih Besti Belajar, semangat ya.